Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, yang selalu setiap waktu memberikan kita rahmah. Wabil khusus nikmat Allah berupa hidayah dan taufik, sehingga pada malam hari ini pun Allah masih berkenan mengumpulkan kita, mempertemukan kita di masjid yang mulia ini untuk kembali melaksanakan hal yang baik, untuk kembali menyuburkan iman dan Islam kita, untuk kembali memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini merupakan bentuk pengabdian yang baik dan tulus serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat, salam dan keberkahan marilah kita doakan selalu semoga tercurah limpah atas panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau serta para pengikut istiqamah ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita pun termasuk golongan umat yang istiqamah serta mendapatkan cinta dari beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sebelum kita mengaji kita memulai dengan membaca suratul Fatihah. Mungkin di antara kita ada yang bertanya kenapa kita memulai dengan Al-Fatihah, enggak kita mulai dengan Al-Ikhlas atau Al-Baqarah aja sekalian yang panjang. Karena ada khususnya di dalam Al-Fatihah. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Al-Fatihah lima quri'atlah. Surat Al-Fatihah itu bisa kita mohon kepada Allah untuk dibacakan hajat kita apa. Maka yang pertama, tujuan kita beribadah adalah pengen ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon keridhaan Allah dengan kemuliaan Al-Fatihah, dengan wasilah suratul Fatihah, kalimatnya libtighai mardhatillah. Begitu. Itu dasarnya begitu. Yang kedua, kita pengen dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat memang ada. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Duha, "Wala sawfa yu'dika rabbuka fatardha." Dan sungguh kelak Rabbmu, Tuhanmu ya Rasul akan memberimu pemberian yang dengan pemberian itu engkau akan ridho. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas menyampaikan bahwa i'dha pemberian tersebut adalah syafaat. Karena itu kita mohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keberkahan asar syafaat itu sampai kepada kita. Maka kita menyampaikan wali syafaati Rasulillah. Syukran jazakallahu khairan. Karena itu kita gabung libtighaillahi taala wali syafaati Rasulillah. Bapak-bapak kesini mau ngapain, Pak? Mau ngaji, pengen dapat doanya teruskan. Walinati annallah yazidu alaina uluman nafi'ah di antaranya. Dan dengan niat mudah-mudahan Allah berkenan memberikan tambahan untuk kita ilmu yang
bermanfaat, pakai itu. Dan kita pengen bisa memahami ilmu fiqih, kita baca wa yufaqihuna fid din. Itu masih niat kita dalam Al-Fatihah. Kemudian kita mungkin pengen nambah yang lain, pengen menjadi orang yang amalnya diterima Allah. Wala niyati anna Allah yataqabbalu min a'malina. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua karena kita mohon kepada Allah dengan kemuliaan surahnya, surah Al-Fatihah. Sudah paham, Pak? Oh, begitu. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini jarang dijelaskan. Saatnya kita masifkan, kita sampaikan. Jangan sampai nggak ada di media sosial, harus ada. Supaya apa? Supaya kita tahu semua. Ya. Jadi biasa kita menyampaikan libtigha'i ta'ala, libtigha'i mardhatillah ta'ala, atau li ridha'illahi ta'ala, wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa li niyati anna Allah yaghfiru dzunubana. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, wa yatubu alaina, dan semoga Allah menerima taubat kita, wa yazidu alaina uluman nafi'ah, dan semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu-ilmu yang bermanfaat, wa yuwaffiquna lil a'mali shalihah, dan semoga Allah memberikan taufik, kekuatan kita untuk beramal shalih. Walinati annallaha yumituna ala dinil Islam wal iman, dan kita mohon mudah-mudahan Allah mematikan kita, mewafatkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Ala hadhihi niyat, dengan niat seperti ini. Wa kulli niyatin shalihah, dan semua niat yang baik. Mungkin bapak-bapak punya niat yang lain tapi yang baik. Ya. Nah, itulah cara kita tawassul, mohon kepada Allah dengan keberkahan suratul Fatihah. Kemudian wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi, dan kita mohon semoga bacaan suratul Fatihah ini keberkahannya, pahalanya, cahayanya disampaikan kepada Rasulullah, keluarga, para sahabat semua. Baru Al-Fatihah. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Dan kita hadiah Al-Fatihah, maksudnya hadiah Al-Fatihah itu bukan Al-Fatihahnya dihadiahkan, bukan. Karena Al-Fatihah itu hak Allah, kepunyaan Allah yang diberikan kepada kita, tapi bukan hak kita. Tapi dengan mengamalkan membaca surat Al-Fatihah, dan kita rojak mengharap keridhaan Allah, mudah-mudahan Allah memberikan, menerima bacaan surat Al-Fatihah kita sehingga menjadi berkah, maka keberkahan itu, cahayanya, pahalanya kita hadiahkan kepada penyusun Maulid Al-Barzanji, Syekh Ja'far Al-Barzanji dan Syekh Ahmad Abdurrahman Ad-Daibai, dan kepada guru-guru kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bareng-bareng kita baca
Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Marilah kita meneruskan kajian kita masih seputar kisah Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Addirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita sudah naik langit ke berapa, Pak? Sudah sampai langit ke berapa naiknya? Ngajinya? Ketujuh sudah? Sudah? Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit ketujuh. Bertemu dengan siapa? Sayyidina Ibrahim Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat menyukai, mencintai hamba-hamba Allah, sangat kasihan. Ya, selalu pengen membantu mereka. Selalu kalau pengen beliau makan, beliau panggil teman-temannya, saudara-saudaranya, walhal baik manusia ataupun binatang dipanggil biar makan bareng, seneng. Nah, ini bid'ah nggak ini kira-kira kalau makan ngepung begitu? Bukan, insya Allah ya. Nah, itu boleh. Kalau gitu nggak usah ada warung. Warung kan makan juga bareng-bareng, Pak. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Baik.
Thumma rufi'a ila sidratil muntaha ila an sami'a syarifal aqlami bil umuril maqdiyah ila maqamil mukafahati alladhi qarrabahu Allah fihi wa adana. وأماض له حجب الأنوار الجلالية وأراه بعيني رأسه من حضرة الربوبية ما أراه وبسط له بسط الإدلال في المجال الذاتية وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة ثم انهل سحاب الفطر فردت إلى 5 عملية ولها أجر 50 كما شاءه في الأزل وقضاه ثم عاد في ليلته فصدقه الصديق بمسراه وكل ذي عقل وروية وكذبته قريش وارتد من أضله الشيطان وأغواه عذر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه Summa rufi'a ila sidratil muntaha. Di naskah yang lain summa sa'ida. Summa rufi'a, kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat. Berarti Nabi bukan terbang, ya, bukan melakukan sendiri, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila sidratil muntaha, yaitu ke suatu tempat, ke langit yang ke-8. Di situ sampailah kepada Sidratil Muntaha dengan bil mirqatis saminah. Jadi ada lip, kerennya lip ya. Nah, ada lip turun dari langit 8, turun ke langit 7, diangkat, nyampailah ke langit yang ke-8 ilal kursiyyi. Di langit ke-8 ini ada kursi, ya, yang kita sering baca wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Masya Allah. Disitulah puncak ilmu makhluk. Nabi Muhammad SAW sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya diberi bingkisan ilmu yang paling tinggi, diberi akhlak yang paling agung, yang paling sempurna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampailah Nabi kepada Sidratil Muntaha. Sidrah adalah, kalau digambarkan ini seperti pohon bidara, ya. Nah, jadi ada di situ tertulis, ya, kalimat-kalimat suci di pohon itu. Sidratul Muntaha yaitu di cabang-cabang atau di lengan pohon tersebut yang paling tinggi, ya, fil falakis samin al musamma bil kursi. Di pohon bidara itu yang paling tinggi, ya, itu sampai kursi namanya. Al musamma bil kursi. Nabi itu di atas itu. Bahkan nanti akan naik lagi ke mustawa. Ini baru ke langit ke-8, ke tingkat yang ke-8. Nah, wa hadza ghayatu irtifa'hi sallallahu alaihi wasallam. Inilah puncak dari keluhuran naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yantahi ilmul khalaiqi 'indaha.
Dan sampai disinilah maqam kursi, sampailah ilmu seluruh makhluk. Artinya apa? Ilmu makhluk ini sangat terbatas. Ya, setinggi apapun maka mentok pada kursi. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Maka wajar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling mulia mempunyai ilmu tentang cakrawala, tentang lapis langit pertama, kedua, ketiga, keempat, seterusnya. Nah, karena beliau sudah sampai fil falakis samin, ke cakrawala lapis yang ke-8. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian summa rufi'a ila al-mirqati at-tasi'ah min al-mi'ras wa qila bila mirqah ila an sa'ida bi makan 'alin yusamma bi mustawa. Setelah itu, setelah dari Sidratul Muntaha, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat lagi ke mana? Dengan lip yang ke-9. Sampai ke mana? Ke maqamul mustawa. Mustawa artinya tempat itu rata. Maqam mustawa. Jadi disebut mustawa bahwa kinayatun an fadha'in fihi istiwa'un, sebuah hamparan yang rata. Ini maqam mustawa. Saya tidak menceritakan lebih jauh lagi, mungkin terlalu tinggi, terlalu dalam. Pokoknya intinya sampai ke sana. Ya, ngaji yang istiqomah, mudah-mudahan diberi hikmah. Ya, kemudian sami'a sharifal aqlam, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di maqamul mustawa ini, Nabi sami'a, bisa mendengarkan, sharifal aqlam, bunyi gerak itu. Kalau orang nulis kan ada bunyinya, Pak. Ya, bunyi dari kolam. Kolam itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang menulis lahul mahfud. Nah, kolam ini tulisannya ini kedengar anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalannya, kalau kita nulis kan kadang-kadang ada suaranya, Pak, ya. Bukan suara kertas, suara bersentuhnya antara pena dengan lahul mahfud, kolam dengan lahul mahfud. Nah, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Bil umuril maqdiyah, kedengar tulisan oleh kolam tentang al umuril maqdiyah, perkara-perkara yang ditulis, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kolam ini tidak menulis sendiri, bukan. Kolam ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menulis semua takdir Allah. Jadi kalau dilihat mungkin bergerak sendiri, Pak. Bukan, tapi digerakkan oleh Allah. Untuk menulis apa? Contoh, nanti pada malam Senin tanggal 11 yang ngaji banyak sampai di luar-luar. Ada yang ngantuk, ada yang jaga. Itu semua ditentukan oleh Allah. Jadi saya nggak boleh menghina, mencaci orang yang ngantuk, karena masjid memang tempat yang sejuk, tempat yang barokah, bikin tenang. Betul Pak? Alhamdulillah. Berarti kalau ngaji sampai ngantuk, berarti dahsyat ngajinya. Masya Allah. Jangan tersinggung, Pak, ya. Alhamdulillah. Pertama kali kalau ngantuk harus memuji Allah. Alhamdulillah. Bagaimana kalau orang yang bisa ngantuk, Pak? Ya, kalau sekarang ngantuk, nanti ngaji secangkir hikmah pasti melek. Kalau sekarang melek, ngaji secangkir hikmah nanti melek juga karena ada kopinya. Ngantuk mulu jadinya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik, kita lanjutkan ila maqamil mukafahah. Nah, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'a juga diangkat oleh Allah sampai terakhir ilal hadratil aliyah allati hasula fiha al-liqa wal munajat war ru'yah maqamil mukafahah. Terakhir. Berarti ada berapa lapis tingkatan semuanya? 10. Langit memang ada 7, tapi lapisan kemuliaan tempat itu ada 10. Tidak ada yang sampai ke sana kecuali baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ila maqamil mukafahati, sampai ke maqamul mukafahah. Maqamul mukafahah terjemahannya itu maqam berhadapan-hadapan kayak kita nih.
Kalau di media sosial belum maqamul mukafakah, namanya maqam ittisaliyah. Maqam kita ngobrol nanti secangkir hikmah ngaji di sini. Ya. Begitu ketemu ini namanya maqamul mukafakah, bisa ngelihat, bisa ngomong, paham Pak? Bisa menyaksikan. Nah, di maqamul mukafakah ini hasala fi liqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perjumpaan maknawiyah. Tidak ditunjukkan Allah di depan, Allah di kanan, di kiri, tidak. Karena Allah itu qiyamuh binafsihi, Allah berdiri sendiri tidak pada makhluknya. Ya. Perjumpaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah bukan perjumpaan antara zat Nabi dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa berjumpa dengan siapapun di dalam mimpi. Hakikatnya, zahirnya ketemu enggak? Enggak. Ketemu dengan mimpi, bertemu dengan almarhum, almarhumah, bertemu, melihat atau lagi tawaf, melihat Masjidil Haram, bentar lagi naik haji nih, insyaallah, Allahumma amin. Makanya mimpi adalah kabar gembira untuk kita. Ada yang mimpi melihat Masjidil Haram sudah? Saya sih nggak pengen mimpi Pak Ustadz, yang penting sampai ke sana dah. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Wal munajat, dan maqam tertinggi munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena akan diberi ibadah yang paling sempurna. Munajat yang paling sempurna adalah melaksanakan sholat. Tadi kan disebutkan tentang wa farada alaihi wa ala ummati khamsina sholatan, dan Allah memfardukan kepada Nabi dan umat Nabi 50 kali sholat, sampai menjadi 5 kali sholat. Tadi 50 menjadi 5 kali sholat, pahalanya sama 50. Karena apa? Karena 1 dikali 10, khusus untuk umat Nabi SAW. Ibadah 1 Allah catat 10 kali lipat, makin banyak pula. Apalagi beribadah dengan sangat hati-hati, ya, dalam keadaan yang kita lagi berjuang, itu lebih tinggi nilainya. Shallu ala Nabi Muhammad. Alladzi qarrabahu Allah fihi. Alladzi, yaitu maqam. Apa itu maqam mukafahah? Qarrabahu Allah fihi, yang Allah mendekatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam maqam tersebut. Wa adnahu, dan Allah mendekatkan. Maksudnya qarraba maknanya sama dengan adnah. Hamba Allah yang dekat akan beda rasanya dengan hamba Allah yang enggak dekat. Bapak-bapak ketika sholatnya khusyuk pasti beda rasanya dengan sholat yang ketika enggak khusyuk. Apalagi sholat sambil ngantuk, beda lagi. Ngantuk lagi dibahas, bukan, rasanya beda. Video call berserta keluarga di kampung sama, bisa melihat kan, tapi itu dekat-dekat gambarnya. Kalau ketemu itu lebih dekat. Paham bapak-bapak? Itu Rasulullah didekatkan, ya, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amata lahu hujubal anwaril jalaliyah. Wa amata, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan hujubal anwar, hijab-hijab, penghalang-penghalang yang berupa cahaya keagungan Allah. Begini, ketika Allah membuka hijab jalaliyahnya kepada kita, maka kita akan punya rasa, namanya rasa takut pada Allah. Allah tajalli jalaliyah, ya. Allah menampakkan kehebatannya. Nah, dengan begitu kita akan menjadi takut. Habis dosa, ingat Allah. Allah menampakkan asma'nya Al-Jalil, yang maha agung, ya, atau asma-asma yang agung yang lain seperti Al-Azim, Al-Kabir. Maka kita akan menjadi takut karenanya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu tersebut menyingsingkan dulu, dibuka dulu, biar Nabi tidak ketakutan. Karena Nabi menghadap kepada Khaliqul Akwan, Allah menghadap kepada Rabbul Alamin, ya. Jadi ibaratnya sinyalnya udah 100% pas. Nah, karena itulah dibuka. Agar apa? Agar Nabi bisa munajat. Sama ketika ketemu orang, ini kita mau ngomong sama orang, kewibawaan dia ada pada kita, bisa nggak kita ngomong?
dia kayak dewa ibaratnya. Kita mau ngomong udah ketakutan dulu. Tapi kalau orangnya rileks, udah mas santai saja, ngomong tenang aja, kita sama-sama aja. Akhirnya kita jadi rileks, pengen ngomong bisa. Maksudnya Pak? Nabi dibuat itu, dibuka hijabnya sehingga Nabi merasa tenang, bisa menyampaikan hajatnya, bisa menyampaikan keinginannya, bisa munajat dengan tenang. Paham Pak ya sekarang ya? Iya, memang ini urusan gaib, tapi bisa kita pahami dengan akal kita. Kemudian wa arahu bi'aini ra'sihi min hadratir rububiyyati ma arah. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi bi'aini ra'sihi dengan dua mata kepala beliau. Ya, min hadratir rububiyyati ma arah, tentang hadrah Allah, tentang kemuliaan zat Allah. Ya, yang kita gambarkan beliau melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat dengan maknawi, bukan melihat seperti arahnya di depan, di belakang, bukan. Karena Allah tidak seperti itu, tidak sama dengan sifat makhluk. Ya. Kalau kita sholat menghadap ke Allah, walaupun zahirnya menghadap kiblat, tapi hati kita kemana? Ke Allah. Hati kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Allah di depan kita waktu kita sholat? Bukan, tapi kita menghadap Allah. Itu ya. Jadi tidak dipakai jarak, karena Allah tidak menggunakan jarak, tidak punya jarak seperti kita ya. Beda. Min hadratir rububiyyati ma'ara, Allah perlihatkan zatnya yang aqdas, zatnya yang sempurna. Allah beri pengertian ma'rifah yang paling tinggi tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tinggi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, ana a'rafu minkum bi rabbi. Aku lebih ma'rifah daripada kalian tentang Tuhanku. Jadi Nabi adalah a'raful arifin. Nabi adalah orang yang paling ma'rifat billah. Ya, kalau kita ma'rifatnya karena apa? Kita ngaji. Dengan kita ngaji sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Kita jadi tahu Allah kan? Terus ngaji Asmaul Husna. Kita lebih kenal Allah lagi. Tetapi keyakinannya masih jauh sekali dengan ma'rifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai di sini paham Pak? Nah, jadi bukan bertemu itu ada pada depan salaman, bukan seperti itu, bukan ya. Baik. Wa basata lahu busutal idlali fil majali dzatiyah, dan Allah menghamparkan kepada Nabi busutal idlal, yaitu hamparan-hamparan kepercayaan diri. Jadi nggak malu untuk menyampaikan apapun. Ya, karena beliau memang maksud Allah untuk mengangkat Nabi sampai ke Sidratul Muntaha Mustawa dan Maqamul Muqafaha, karena Allah ingin memberikan anugerah, memberikan kemuliaan, menyampaikan janji yang pasti akan ditepati, mengangkat beliau menjadi kekasih Allah yang paling tinggi. Ya, nah, fil majali dzatiyah, di dalam perkataan atau takallum, berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara zat. Artinya tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Kalau melalui malaikat Jibril kan ada istilah, ya Muhammad, Allah berfirman kepadamu begini. Nah, ini langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wa faradha alaihi. Insyaallah kita akan lanjutkan tentang kajian kita setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dihamparkan kepercayaan diri untuk memohon kepada Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mewajibkan, di antara isinya adalah mewajibkan Nabi dan umat Islam untuk melaksanakan 50 kali salat insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita akan mulai mengkaji kembali kitab Durarul Bahiyah. Jadi mohon, saya nggak ada kitabnya di sini. Bapak-bapak pegang ya? Saya nggak ada. Ini udah limit time. Insya Allah, mudah-mudahan malam Isnin yang akan datang kita akan ngaji, melanjutkan kembali kajian kita sudah lama, yaitu Durarul Bahiyah. Kalau nggak salah sudah sampai bab al-ma'fuwat, tentang najis-najis yang dimaafkan. Walaupun itu najis tapi dimaafkan, artinya boleh kita
sholat walaupun masih ada itu najis, gitu ya. Paham Pak ya? Di antara seperti itu. Contoh kayak lalat kan kadang nongkrong tempat yang kotor, bahkan yang kotor lagi yang keluar dari ayam umpamanya ada sana, terus dia hinggap ke tangan kita. Ayo bagaimana Pak? Kelihatan nggak najisnya? Kalau Superman ngeliat, ini najisnya. Kita nggak bisa. Itu al-ma'fuat. Jadi kalau habis wudu udah suci, kok ada laler, tandanya bukan Bapak belum mandi, bukan. Ya pengen aja gitu, mungkin lalernya nemplok gitu ya, biar kita nggak sombong kita bukan orang suci. Maka itu najisnya dimaafkan. Lalernya loh, yang najisnya itu ya, yang ada di kakinya, bukan lalatnya. Kalau lalatnya nemplok di kita, kemudian dia mati, terus umpamanya kesimpan di saku kita, lah itu najis namanya. Paham Pak? Jadi termasuk darah nyamuk Pak. Darah nyamuk memang ma'fu, ya. Dia di tangan kita, enggak kita pukul umpamanya, mati, ada darahnya nih, itu ma'fu. Tapi kalau nyamuknya sayapnya nempel di kulit kita, itu najis. Kan tadi bilangnya darah, bukan nyamuknya. Paham Pak ya? Semut, ini anak kita makan permen nggak boleh sama kita, udah jangan permen, nanti giginya habis, opong semua. Kita ambil, nangis dia, biarin aja nangis, kita saku, ya. Habis pulang dari masjid, kita saku di sini umpamanya, semutnya datang, ya, kecuci, masih ada semutnya, kita pakai sholat, ada permen, ada semut, nggak sah sholatnya. Kenapa? Ada semut, ya. Paham kira-kira Pak? Ini hati-hati. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah sebagai hamba yang mutatahhirin, yang gemar bersuci. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, demikian yang bisa Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang selalu rajin menuntut ilmu dan diberi ilmu yang bermanfaat, bisa mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Kiranya banyak kekeliruan, kesalahan yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Dumtum ma'as salamah wal afiyah wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.